Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Pembantaian dewa kehancuran dilakukan oleh seorang dewa wanita bernama Mikosin. 3 dewa kehancuran tewas di tangannya. Virus yang digadang-gadang sebagai dewa kehancuran terkuat saja gak sanggup menghadapi kuatnya kehebatan Mikosin. Hingga akhirnya virus diserang oleh kekuatannya. Tapi masih belum diketahui bagaimana nasib virus selanjutnya ya. Sementara Gohan juga menunjukkan kekuatannya setelah diremehkan oleh Vegeta. Dia menggunakan Kamehameha super tinggi yang langsung ditembakkan pada Vegeta. Pada akhirnya, dampak kekuatan Gohan menghancurkan dataran di sana. Dengan Vegeta yang tergeletak tidak berdaya. Dia merasa cukup terkejut karena kekuatan Gohan bisa menghancurkan perisai yang dia buat. Meski demikian, Vegeta tetap bersikap sombong. Dia mengakui itu adalah kombinasi serangan yang menarik. Tapi tetap saja, Vegeta ingatkan kalau Gohan gak akan pernah bisa mengalahkannya. Dengan santai, Gohan sendiri gak yakin serangannya tadi bisa mengalahkan Vegeta. Tapi yang jelas, Gohan percaya bisa mengalahkan Vegeta kalau Vegeta melanggar aturan yang sudah dia buat sendiri, yaitu menggunakan kekuatan yang seharusnya tidak digunakan selama sparring mereka. Di situ, Vegeta nampak terkejut mendengarnya. Gohan menjelaskan tujuan dia sejak awal, yaitu memaksa Vegeta berubah ke dalam beberapa transformasi. Sehingga Vegeta akan melanggar aturan dan kemudian Gohanlah yang menang. Vegeta sendiri nggak pernah berpikir Gohan bisa menghancurkan perisai yang dia buat karena Gohan cuma menggunakan SSJ-2 saja. Tapi nggak diragukan lagi kalau Vegeta telah meremehkan kekuatan dari SSJ-2 Gohan. Meski demikian, Vegeta nggak suka aturan seperti itu. Yang dia inginkan adalah pertarungan hampir mati, di mana seseorang yang tidak bisa melanjutkan pertarungan adalah orang yang kalah. Di sini Gohan setuju saja dengan itu. Vegeta nggak pernah mengatakan detail aturan sebelumnya. Dan dari semua yang Vegeta jalani, dia sebenarnya mengakui sparring ini lebih menarik daripada yang dia duga. Jadi, dia meminta Gohan untuk terus membuatnya takjub dengan semua yang bisa Gohan berikan. Mendengar itu, Gohan langsung melongo. Tapi, dia akan melakukan seperti apa yang Vegeta katakan. Namun, melihat Gohan menundukkan badannya, sontak membuat Vegeta marah-marah. Dia nggak suka Gohan meniru gaya bodoh Goku yang selalu seperti itu. Sebaliknya, Vegeta minta Gohan untuk tidak lengah selama pertarungan mereka. Karena, baginya ini adalah pertarungan sampai mati. Vegeta nggak akan memberikan ampun untuk Gohan dan akan memenggal kepalanya jika Gohan lengah. Vegeta tahu, jika Gohan serius sekarang, dia bisa menjadi kesatria terkuat seperti ketika Gohan masih kecil. Gohan hanya tinggal melupakan sikap baik dalam pertarungan ini untuk bertarung secara kejam. Gohan, yang mendapatkan semangatnya kembali, akhirnya setuju untuk bertarung serius. Setelah keduanya siap, mereka segera melakukan pertarungan sangat sengit. Sambil memukul Gohan, Vegeta ingatkan supaya Gohan tidak lengah lagi seperti yang dia katakan. Sementara itu, terjadi sesuatu pada ikan orakel, di mana Whis sadar ikan itu merasakan sesuatu yang buruk telah terjadi. Kakek tua semakin penasaran apa sebenarnya yang terjadi di semesta mereka. Whis sendiri belum pernah melihat ikan orakel bersikap sampai seperti itu. Meskipun Whis sudah menggunakan kekuatannya untuk menenangkan ikan orakel, tapi ikan itu tetap merasakan sakit. Pada akhirnya, Whis terpaksa menggunakan cara kejam, yaitu membuat ikan itu pingsan seketika. Dengan demikian, ikan itu nggak akan merasakan sakit lagi. Kemudian, Whis menjelaskan pada kakek tua bahwa sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi. Sin yang muncul di belakang mereka nampak merasakan apa yang sekarang terjadi pada virus. Karena virus dan Sin memiliki satu nyawa yang sama. Jadi ketika virus dibunuh oleh Mikosin, Kaioshin juga akan merasakan hal yang sama. Dan pada akhirnya dia tewas secara mengenaskan. Whis dan kakek tua nampak terkejut dengan apa yang mereka lihat. Dengan sangat panik, kakek tua segera bergerak cepat ke arah Sin berada. Di tempat lain, pertarungan Vegeta melawan Gohan masih terus berlanjut. Pertarungan mereka nampak masih seimbang meskipun Gohan yang kini terus mendapatkan banyak serangan dari Vegeta. Kembali ke tempat Kaioshin berada, Whis dan kakek tua kini sedang mengecek kondisi Sin sekarang. Kakek tua sungguh cemas
kenapa Shin tidak bergerak sedikit pun. Dan akhirnya kakek tua menganggap Shin telah tewas. Whis dengan kemampuannya berniat untuk menghidupkan Kaioshin kembali. Namun, Whis pun ternyata tidak bisa melakukan apapun untuknya. Tapi tiba-tiba Shin terbangun mengagetkan mereka yang ada di sana. Kenapa Shin masih hidup padahal Beerus telah dibunuh? Penasaran dengan itu, Whis segera menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi pada Shin. Di sini Shin menjelaskan bahwa dia merasakan ada pukulan dalam dirinya, tapi dia lupa telah melihat Beerus dihajar oleh Mikoshin. Jadi keberadaan Mikoshin saat ini masih belum mereka ketahui. Di sini Whis merasakan banyak keanehan yang terjadi, mulai dari ikan orakel sampai Shin yang tiba-tiba tepar tidak berdaya. Jadi Whis mengajak mereka untuk mulai merasa khawatir sekarang. Yang tiba-tiba terjadi guncangan sangat besar yang membuat kedua Kaioshin terjatuh tidak berdaya. Rupanya itu adalah dampak pertarungan sengit yang masih dilakukan Gohan dan Vegeta. Meskipun cuma menggunakan SSJ-2, tapi mereka menggunakannya secara full power. Dengan sangat keras, Gohan melepaskan serangannya yang menghempaskan Vegeta terbang melayang jauh ke desa tetangga. Meski begitu, Vegeta malah menunjukkan senyuman yang sangat senang. Vegeta balik meremehkan Gohan, kenapa gerakannya sekarang menjadi lebih lamban daripada sebelumnya. Awalnya, Vegeta berpikir Gohan bisa mempertahankan dirinya di level tinggi, tapi nyatanya Gohan tidak mampu. Jadi, Vegeta menyangka kalau Gohan sekarang sudah kelelahan. Sedangkan untuk Vegeta, dia tegaskan ini masihlah permulaan. Vegeta menciptakan sebuah bola energi dan langsung melepaskannya dengan sekuat tenaga. Gohan menahannya dengan sekuat tenaga dan akhirnya bisa melemparkan laser itu balik ke tempat lain. Yang gak disangka, bola energi itu melesat pada kakek tua dan membuatnya cemas. Beruntungnya, Whis menggunakan kemampuannya untuk melindungi mereka semua. Saat ini, Gohan merasakan kesakitan pada tangannya, tapi Vegeta malah lanjut menyerang lagi. Dia melakukan serangan bertubi-tubi pada Gohan, yang sontak membuat Gohan harus turun ke bawah. Meski begitu, Vegeta menembakkan banyak serangan laser cendol bertubi-tubi yang melesat cepat pada Gohan. Namun, di saat Vegeta unggul dan akan menghabisi Gohan, gerakannya sontak dihentikan tiba-tiba. Begitu juga dengan Gohan. Rupanya itu adalah ulah Whis. Whis meminta mereka untuk menghentikan pertarungan karena ini sudah sangat berlebihan untuk hanya sebuah sparring. Whis menjatuhkan keduanya untuk memberikan mereka pelajaran bahwa keduanya sekarang sudah mendapatkan banyak luka. Selain itu, sekarang bukanlah saatnya untuk berlatih. Dia meminta semuanya untuk berkumpul. Gohan sendiri merasakan tubuhnya sangat berat dia gerakan. Sudah lama dia tidak merasa tertekan seperti ini. Jika pertarungan tadi dilanjutkan, maka Gohan rasa dia yang akan kalah. Vegeta yang masih dalam keadaan baik justru memuji usaha keras yang Gohan lakukan. Dia berkata Gohan telah memberikan yang terbaik dari yang dia harapkan. Sangat jelas, Vegeta akui Gohan memiliki potensi yang unik. Jadi, Vegeta meminta Gohan untuk memanfaatkan potensi besarnya karena Gohan sekarang sudah berada dalam jalan yang benar. Kemudian, Goku datang ke tempat Gohan dan mengakui Gohan sangat luar biasa. Goku mengajak Gohan berdiri yang membuat Gohan senang ayahnya selalu memperhatikannya. Goku akan memberikan kacang senju untuk kesembuhan Gohan. Namun, Gohan menolak dan meminta Goku menyimpannya saja sampai dibutuhkan nanti. Sedangkan, Whis nampak kesal pada mereka kenapa mereka belum datang juga ke tempatnya berada. Selain itu, Whis sebenarnya meminta mereka melakukan sparring dalam bentuk biasanya. Tapi yang mereka lakukan justru malah mengacaukan tempat ini dan meledakkan kekuatannya tanpa kendali sedikit pun. Whis penasaran ide siapa sebenarnya itu. Di situ mereka saling menyalahkan masing-masing, di mana Gohan menyalahkan Vegeta dan Vegeta menyalahkan Goku. Atas tindakan mereka, Whis mengajak mereka kembali ke planet Beerus. Dia akan memberikan hukuman untuk mereka. Goku sontak kesal kenapa Vegeta menyalahkannya. Whis kemudian mengatakan telah terjadi sebuah masalah yang sontak membuat Goku dan yang lainnya penasaran apa masalah yang sedang dihadapi. Whis meminta mereka meletakkan tangannya pada tongkatnya dan di sana mereka akan tahu. Setelah meletakkan tangannya, mereka sontak terkejut dengan apa yang terjadi pada Kaioshin dan juga ikan orakel.
Jadi Gohan segera mendekat untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Shin. Namun para Kaioshin yang juga nggak tahu kejadiannya mengalihkan topik untuk menanyakan bagaimana kondisi Gohan sekarang. Gohan yang gampang diajak beralih topik pembicaraan tentu mengatakan dirinya sekarang baik-baik saja, cuma mendapatkan sedikit luka. Jadi Vegeta meminta Shin untuk menyembuhkan mereka jika Shin sekarang merasa sehat. Shin segera menggunakan kemampuannya yang secara perlahan luka di tubuh Gohan menghilang dan kembali sembuh. Gohan merasa sangat senang tubuhnya sekarang telah kembali pulih sepenuhnya. Nah, setelah semuanya berkumpul, Whis akan membagikan apa yang sudah terjadi. Whis lalu menjelaskan situasi sekarang pasti sangat mengkhawatirkan meskipun dia sendiri belum tahu apa penyebabnya. Ikan Orakel merasakan sesuatu yang jahat ketika mencoba menghubungi Beerus. Jadi, Whis simpulkan telah terjadi sesuatu pada pertemuan para dewa kehancuran di alam semesta ke-6. Dan bukan suatu kebetulan, di Istana Champa terdapat sebuah pelindung aneh yang mengelilingi istana tersebut. Mereka tidak bisa melihat atau merasakan di dalamnya selama ada pelindung misterius itu. Tapi, bisa Whis pastikan bahwa Beerus sekarang dalam bahaya dan mendekati kematian. Mendengar itu, sontak membuat mereka tercengang tidak menyangka dewa kehancuran terkuat berada dalam posisi yang tidak baik. Goku penasaran siapa sebenarnya yang dilawan oleh Beerus. Sedangkan kakek tua bertanya apakah Whis sudah bisa menghubunginya. Namun, Whis katakan dia masih belum bisa melakukan apapun untuk menghubungi Beerus. Yang Whis tahu, Beerus sekarang masih hidup karena Kaioshin juga masih hidup. Whis menjelaskan alasan dewa kehancuran dan Kaioshin saling terhubung karena dewa kehancuran diberikan harapan hidup yang hampir abadi dan memiliki penguasaan teknik berbahaya yang disebut Hakai. Jadi, untuk memastikan bahwa tindakan dewa kehancuran itu benar, maka 12 angel seperti Whis ditugaskan pada masing-masing dewa kehancuran untuk terus mengawal aksi dewa kehancuran yang mungkin tidak masuk akal. Namun, dalam beberapa kasus, Angel sendiri tidak bisa mengendalikan tindakan dari dewa kehancuran yang selalu bersikap maunya sendiri. Karena itu, diciptakanlah Kaioshin yang saling terkait dengan dewa kehancuran. Meskipun faktanya, Kaioshin adalah dewa pencipta, sedangkan dewa kehancuran adalah dewa yang merusak apapun. Tapi, kedua perbedaan itu justru menciptakan keseimbangan di mana apa yang dewa kehancuran lakukan bisa diciptakan kembali oleh Kaioshin. Dan jika dewa kehancuran bersikap brutal mengancam kehidupan alam semesta melebihi tugasnya, Kaioshin memiliki pilihan terakhir yaitu bunuh diri. Dengan demikian, dewa kehancuran akan mati juga dan kehidupan alam semesta bisa kembali seperti biasa. Sekarang, alasan Whis sangat yakin Beerus mendekati kematian karena Shin sempat mati sebelumnya. Whis lalu bercerita, dulu dia pernah menghidupkan Frieza menggunakan kemampuannya. Namun, kemampuan Whis tidak berpengaruh pada Shin karena Shin bukanlah makhluk panas seperti Goku atau lainnya. Sedangkan alasan Shin hidup lagi sebelumnya itu dikarenakan dia hidup dengan sendirinya atau keajaiban. Yang penyebabnya, Beerus di sana mungkin belum benar-benar mati. Entah bagaimana Beerus bisa lolos dari kematian di saat kematian itu datang kepadanya. Goku sama sekali nggak paham dengan ini. Sebelumnya, Beerus berpamitan pada mereka untuk pergi ke pertemuan para dewa kehancuran. Goku berpikir apakah ada seseorang yang mencoba membunuhnya selama dalam perjalanan ke sana. Tapi, Whis memberitahu bahwa ikan Orakel menceritakan Beerus sudah sampai di Istana Champa. Dan kejadiannya pasti di istana tersebut. Kakek tua teringat perkataan Whis bahwa sesama dewa kehancuran biasanya saling bertarung jika mereka sedang berkumpul. Dia berpikir Beerus pasti ingin dibunuh oleh dewa kehancuran lain. Whis yang belum tahu faktanya menganggap pernyataan kakek tua sama seperti yang dia pikirkan. Beerus mungkin dikalahkan dewa kehancuran lain. Meski begitu, Whis juga tahu bahwa para dewa kehancuran merasa hormat dan kagum satu sama lain meskipun mereka memiliki kecemburuan, iri, dan dendam. Makanya, Whis sedikit ragu pertemuan mereka gak mungkin untuk saling membunuh satu sama lainnya. Gohan yang dari tadi menyimak berpikir ada seseorang yang mungkin menyusup dan mencoba membunuh Beerus. Gohan gak sangka orang seperti apa yang berani menyerang dewa kehancuran di saat banyak dewa kehancuran berkumpul seperti itu. Vegeta berkata orang tersebut pasti sangat berbahaya
muncul di tempat 12 dewa kehancuran dan berhasil mengalahkan virus. Kakek tua menambahkan, orang tersebut mungkin bukan cuma mengalahkan virus, tapi dewa kehancuran lain. Dan virus cukup beruntung karena bisa lolos. Goku berkata, nyawa virus sekarang masih dalam bahaya. Kapan saja Shin bisa mati. Meski begitu, Whis menganggap semua ini masih asumsi karena mereka tidak melihatnya secara langsung. Dan jika demikian, mereka akan menghadapi kasus ancaman ekstrim meski mendapat reaksi dari ikan orakel seperti sebelumnya. Jadi, Whis nggak ingin membuang waktu di sini. Dia akan pergi membawa ikan orakel ke planet virus untuk mencoba menanyakannya jika ikan itu telah sadar. Jika tidak memungkinkan, Whis akan menghubungi kakaknya Pados. Lagi pula, pertemuan itu dilakukan di alam semesta ke-6 dan mungkin saja Pados tahu apa yang terjadi. Sementara, kakek tua akan tetap tinggal di planetnya sambil menunggu supaya Shin sembuh sepenuhnya. Untuk Goku, dia kembali santai dan akan menunggu info sambil mencari makanan. Vegeta juga akan pergi, yang membuat Gohan kaget semuanya malah bersikap tenang di saat situasi begini. Jadi, Gohan berpamitan untuk makan juga bersama yang lain. Kakek tua berusaha menghentikan mereka, kenapa mereka malah bersikap santai seperti itu. Whis kemudian menggunakan tongkatnya untuk segera pergi dari sini. Namun tiba-tiba, seseorang mengagetkannya yang muncul di belakang Whis. Dan rupanya, orang tersebut adalah Mikosin yang sudah membantai banyak dewa kehancuran. Mikosin sangat senang melihat Whis. Lalu, apa sebenarnya rencana Mikosin? Dan apa yang dia lakukan di sini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie. Channelnya anime masa kini.